kabulkan. Allah berikan kemuliaan dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Para ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Tidak ada yang kebetulan baru sampai diminta untuk membadalkan Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Rusdi yang sedang ada di Pati. Tetapi inilah kemauan daripada Syekh Mursyid, bahwasannya pada hari ini di hari kedua di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah ini, di bulan keempat dalam tanggalan sirna rasa di Ramadan keempat, Allah masih bisakan kita bermuwajahah, berkumpul di dalam Malakib online internasional ini. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Zulhijjah adalah perpanjangan daripada Zulqa'dah. Kalau kemarin Zulqa'dah adalah Zu dan Qa'dah, punya kedudukan. Artinya orang yang menduduki keadaan dimanapun kapanpun berada, dengan bahasa jalasa dan qa'ada. Maka di situ ada keluar qaidah yang menimbulkan namanya ilmu-ilmu, baik ilmu fikih termasuk ilmu tasawuf. Karena apa? Mereka sudah menduduki ilmu-ilmu tersebut. Maka setelah menduduki ilmu tersebut masuk kepada Zulhijjah. Zul itu mempunyai hijjah, mempunyai haji, maksudnya haji hijjun. Hijjun itu yang kolbunya senantiasa ada namanya di dalam kehidupannya. Maka dikatakan Zulhijjah. Maka Pak Abah Aos pernah berkata, kalau belum ditalkin, pergi haji besar atau kecil, baik umroh dan haji sekarang ini pada bulannya, mendingan uangnya dibelikan bakso saja daripada kesana tidak mendapat apa-apa, hanya menjadi tamu-tamu Allah, bukan menjadi ahlullah. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Karena thariqah, sabda guru Sufi Agung adalah dinul Islam. Di sini dalam bulan Zulhijjah ini ada kata al-Islam yang ada dalam termaktub dalam Arkanuddin, yaitu rukun iman, Islam, dan ihsan. Nah, Islam mencakup adalah bagaimana seseorang dakwah dinul Islam ditanamkan Allah melalui rajanya, malaikat-malaikat, yaitu malaikat Jibril kepada 313 rasul, 124.000 nabi, dan 124.000 wali. Dari manusia pertama sampai dengan manusia terakhir sampai saat ini kepada guru agung kita Pak Abah Aos. Bagaimana mereka menanamkan dan mendawamkan dua zikir. Zikir kalimat Islam dengan Islamnya. Zikir kalimat iman dengan imannya. Dan zikir kalimat ihsan dengan ihsannya. Materi kalimahnya sama, yaitu kalimah yang setiap qaulu sabit yang tersimpul dalam 12 huruf, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang disimpan, yang dizikirkan, atau dijaharkan di dalam ruh jismani, ruh jasad, ke-12 huruf itu disimpul dalam satu nama Ismul Jami. Karena huruf pertama dalam kitab Fadhailus Suhur adalah zikrullah, yaitu Ismul Jami yang senantiasa ditanamkan ke dalam ruh hayat, ruh kehidupan. Dari 4.000 namanya yang merupakan rajanya, namanya Ismul A'zam. Satu namanya yang tidak pernah terpisah dari zatnya, yaitu Ismul Zat, yaitu 4 huruf yang yaitu nama alif lam lam ha. Tadi pagi Kiai Haji Kusair menyampaikan, andaikan alifnya hilang jadi lillah, lam keduanya hilang jadi lahu,
lam ketiga hilang menjadi hu, sama tujuannya. Menyebut apapun dari 4 huruf tersebut itu menyatakan dia. Tinggal yang terakhir ada huwa, yaitu ismul zat yang disimpan dan diingat dalam hati sanubari kolbu manusia, yang sehingga tersimpul dari bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah. Itu semua menyatu dalam diri kita. Maka sering guru kita mengatakan, siapapun yang sudah mengambil kalimat ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mulai guru-gurunya sampai sekarang ini bangsa Abah Aos, maka sesungguhnya mereka sudah memegang 3 kunci surga. Kunci raga yaitu Jannatul Ma'wa, kunci nyawa yaitu Jannatul Naim, dan kunci rasa yaitu Jannatul Firdaus. Maka ini yang memang sudah diberikan kepada orang-orang yang mayasya, yang sudah ditentukan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat ismuzat di dalam ruh ruhani atau ruh hayat dan 1 huruf hu yang disimpan dan didetakkan di setiap detik waktu di dalam ruh sultani atau ruh yahzah, maka materi kalimat ini adalah kalimat paling agung dari yang maha agung yang Allah turunkan, yang sering diungkapkan oleh para ahli silsilah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yaitu ahli silsilah yang kedua, mengatakan, dan tidak aku turunkan kalimat yang agung selain kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat yang akan mengagungkan siapa saja yang menzikirkannya. Maka di sini dikatakan dalam surah Al-Ankabut, wala zikrullah hu akbar. Wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya zikir, ingat kepada Allah adalah maha agung. Maka saking agungnya perkataan akbar tersebut, tadinya Dr. Kiai Haji Akbar Mardani, akbar itu tidak boleh disandingkan di dalam manusia, di dalam diri manusia, yaitu dengan namanya. Maka dikatakan Asgor Mardani, saking besarnya, saking agungnya nama Allah. Maka bila mau mendampingkan nama Allah, maka harus tambah Abdul Akbar. Tapi kalau tidak disambungkan, maka itu sama juga menyetarai dengan namanya. Maka ini kalimat zikir yang paling utama yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan zikir yang paling utama yang diamalkan oleh seluruh nabi-nabi sebelumnya. Maka dikatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada nama-nama yang lain selain namanya. Karena ini memurnikan daripada akidah ketauhidan kita. Tidak ada sesuatu yang paling agung, tidak ada sesuatu yang memberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ditunggalkan, Allah yang diesakan. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Maka jelas bagaimana kalimat-kalimat itu menjadi materi peradaban dunia. Materinya adalah peradaban la ilaha illallah. Dari sejak manusia pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya tentang kalimat zikir, kalimat tauhid, kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah, dan bacakanlah, dan diingatlah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih tinggi dari kalimat ini. Bahkan Pangersa Guru Agung dengan tegas mengatakan, kalau ada yang lebih tinggi dari ini, mending pindah agama saja. Silakan pindah dari bumi,
dan langit ini dan cari Tuhan selain Allah. Ini menandakan bahwasannya tidak ada kalimat yang paling agung, kalimat yang paling mulia, kalimat yang bisa mentauhidkan manusia dari sekutunya hanya kalimat la ilaha illallah. Maka secara spiritual dan konseptual, bagaimana ikhwan ini dalam menyampaikan dinul Islam, menyampaikan namanya dinul iman dan dinul ihsan. Maka secara spiritual dan konseptual, agenda untuk mengamankan dan melestarikan ajaran ini adalah menduniakan thariqah. Salah satunya ini untuk menduniakan thariqah agar thariqah ini berkembang, agar thariqah ini lestari, agar thariqah ini mendunia. Dulu tahun 2013 dikala Pak Abah hanya menyatakan pertama 5 kemenangan, 7 kemenangan adanya peradaban dunia. Maka di situ Kiai Amin berbicara bagaimana untuk namanya peradaban ini sampai ke dunia. Maka itu harus dipanggil orang-orang yang punya kompeten dalam bidangnya, yang sudah mendunia. Maka pertama kali kita mengundang, yaitu yang menjadi Menteri Agama sekarang, Profesor Kiai Haji Najaruddin Umar, untuk menyampaikan khidmat ilmiah dalam manaqib di pesantren Jagat Ars. Ini menyatakan peradaban dunia tidak akan bisa terwujud, peradaban dunia tidak akan terlihat kalau tidak ada orang-orang yang menyampaikannya, kalau tidak ada ahli-ahlinya untuk menyampaikan ajaran ini sampai ke seluruh dunia. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Karena diberikan keutamaan ilmu oleh guru kita dengan zikir jahar, zikir khafi yang sudah Allah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana sekarang ini kita berkumpul di manaqib online internasional. Ini salah satu peradaban dunia. Bayangkan manaqib sekarang ini. Dari Mekah bisa menjadi petugas manaqib. Dari Hong Kong bisa jadi pemangku manaqib. Dari Depok apalagi setiap pagi Kiai Haji Harun Ar-Rasyid. Itu setiap pagi. Ini keluar biasaan. Agar apa? Agama dinul Islam itu, dinul iman itu, dinul ihsan itu betul-betul bisa menjangkau dada-dada manusia seluruh dunia. Karena hakikatnya Allah turunkan Rasulnya adalah untuk menyampaikan kalimat zikir, kalimat la ilaha illallah agar namanya terpatri dalam kolbu mereka semua. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Bagaimana menzikirkan kalimat zahar, zikir khafi diduniakan sampai ke dunia, mensuryalayakan dan mensirnarasakan dunia dan menjagat, mengarsyikan dunia. Dengan ungkapan lain, menduniakan thariqah dan mentorikohkan dunia itu, yakni menciptakan tatanan dunia yang ada pada thariqahnya. Contohnya gini, sepeninggalnya Pangersa Abah Anom, apakah thariqah ini bisa eksis kembali kalau tanpa ada penerusnya? Maka itu harus ada penerusnya. Begitu pula dengan thariqah yang sedang kita jalankan ini. Kita harus bisa mencetak orang-orang yang ingin dirinya, jiwanya terpanggil untuk bersama-sama bergabung dalam thariqah ini. Supaya apa? Lestari. Kemungkinan kita punya anak,
kita punya istri, kita punya keluarga, ajak semuanya. Supaya apa? Toriko ini berkembang. Kalau bahasanya saya adalah bagaimana kita itu bukan hanya deret hitung, tapi deret ukur. Kalau deret hitung, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Itu deret hitung. Tapi bagaimana deret ukur? Bagaimana ikhwan-ikhwan ini sebagai orang-orang yang ingin menduniakan tarekoh, mengislamkan manusia seislam-islamnya dengan talqin zikir ini, bisa memakai cara deret ukur. Bila kita memanggil 1 dapat 1, seperti MLM, maka 1 itu harus menjadi namanya 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, sampai 32 dan sampai 60 sampai tidak terhingga. Inilah deret ukur. Bagaimana kita manakib ini sekarang jumlahnya sekian. Tapi kalau kita terus omongkan keuntungan manakib, keuntungan dalam namanya manakib online ini, maka mereka itu tercerahkan. Yang tadinya tidak bisa datang secara lahiriah ke tempat manakib karena urusan pekerjaannya, urusan dunianya mereka sampai ke tempat manakib. Ini yang pentingnya. Untuk kita bisa mentorikohkan, menduniakan torikoh, yaitu dengan dinul Islam ini, dengan zikir kepada Allah. Maka dalam kitab Fadhailus Suhur ini luar biasa. Kalau kemarin di dalam Zulhijjah kita hanya mengenal sifatnya, bagaimana ini prakteknya yang kita lakukan supaya Suryalaya yang ada di Sirna Rasanya sekarang, maka Suryalaya tetap di Suryalaya dan di Sirna Rakasakan, untuk senantiasa tenggelam dari diri kita untuk mendekatkan antara warofa'na laka zikrok, supaya didekatkan dengan kalimat ini agar senantiasa lestari untuk kita semua dimanapun kapanpun kita berada. Masyarul ikhwan rahimakumullah, secara aktual dan operasional agenda kerja untuk menduniakan torikoh, yaitu Toriko Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asyuriyah Sinar sampai PKN ini, maka kita mengagendakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah mensiarkan ajaran ini ke segenap penjuru dunia dengan berbagai cara. Salah satunya MOI ini. Dan bisa juga kita ajak secara offline. Yuk ikhwan yang ingin mentorikohkan dunia, toriko ini mendunia dari rumah ke rumah. Maka kemarin saya bilang, untuk namanya mengadakan manakib di tempatnya masing-masing, kalau tidak ada uang, ya urunan. Contoh, di Al-Hanim, di Nurul Huda, di Miftahul Falah, mengadakan arisan. Anggaplah setiap bulan itu kita wakafkan 200.000, ada 15 orang sudah 3 juta. Adakan manakib. Bukan hanya di masjid-masjid yang kita lakukan, tapi di rumah-rumah kita. Kalau memang itu, undang mubalik, tempatkan mubalik. Tempatkan para wakil talqin. Dan para wakil talqin sendiri jangan mengharap sesuatu imbalan. Tapi bagaimana untuk kita senantiasa untuk mentorikohkan ini, nothing tulus. Dakwah ini harus sampai ke dada-dada manusia. Maka tujuannya guru kita menjadikan petani-petani anti gempa sampai sekarang ini hampir 400 orang. Tujuannya apa? Abah pernah berpesan, toriko ini harus berlanjut, toriko ini harus berjalan. Maka Abah seyogyanya, Abah mengatakan ingin menjadikan semua petani-petani anti gempa per kecamatan di seluruh dunia. Ini menjadikan bagaimana agenda guru kita untuk menciptakan dinul Islam, untuk seseorang dapat berzikir kepada Allah, masuk agama Islam dalam talqin zikir ini. Maka kita harus semangat, harus kuat. Bukan hanya enak untuk diri kita, tapi juga harus enak untuk orang lain. Maka dari itu, dengan Zulhijjah ini, orang yang sudah mempunyai namanya di dalam qalbunya, maka jadikanlah monumental pada saat ini. Kita jadikan bahwa yuk
sama-sama kita kembangkan thariqah ini dari keluarga, tetangga sampai kepada seluruh orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dengan namanya yang Allah titipkan ke dalam dadanya masing-masing. Bekas semuanya segalanya selamatnya. Mohon maaf mendadak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.